Ich heiße Eschnina, aber alle nennen mich Nina. Ich bin 12 Jahre alt. Ich lebe in Gresik, einer kleinen Stadt in der Nähe von Bangun, auf der Insel Java, der größten Insel Indonesiens. Guten Morgen dari Jerman. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku mau ngomongin salah satu tema yang gak romantis banget, bahkan agak sedikit sensitif, yaitu soal sampah. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu aku lihat reportasi berbahasa Jerman di sini, dan itu cerita tentang salah satu siswi asal Gresik yang menemukan satu kartu identitas warga negara Jerman berasal dari Hamburg di tengah kerumunan sampah di dekat rumah dia. Karena Indonesia menerima importan sampah dari luar negeri. Aku yang saat ini tinggal di luar negeri jadi kepikiran, jangan-jangan sampah aku juga nyampe di Indonesia. Sampah yang tiap harinya aku produksi di rumah ini gitu. Makanya aku kepikiran, aku mau ceritain ke kalian gimana sistem manajemen sampah di Jerman, pemisahannya, penjemputannya, pengelolaannya, dan segala macamnya. Kalian penasaran? Jangan kemana-mana ya. Alright, kalau kita ngomongin sistem manajemen sampah di Jerman, maka yang paling penting itu adalah sistem pemisahannya. Jadi di sini ada 4 jenis tong sampah yang warnanya beda-beda, dan nanti jenis sampah apa aja yang kita masukkan ke tong sampah ini juga sangat berbeda-beda. Yang pertama itu ada yang namanya Gelbetone. Gelbetone ini tong sampah warna kuning, dan di sini masuklah semua sampah-sampah yang masih bisa di recycling, yang bahan dasarnya itu plastik. Contohnya plastik-plastik kemasan makanan atau juga kaleng-kalengan gitu. Yang kedua itu ada yang namanya Grauwetone. Grauwetone atau tong sampah yang warnanya abu-abu. Gitu. Di Grauwetone ini masuk semua sampah-sampah yang udah nggak bisa didaur ulang lagi atau di recycling lagi. Aku sempat cari informasi, terus ini sampah nanti diapain gitu loh. Sesuai yang aku dapatkan, sampah ini pada akhirnya akan dibakar dan tidak ada penggunaan kembalinya lagi atau recycling sistemnya lagi gitu. Yang ketiga ada yang namanya Grüne Tonne atau Blaue Tonne. Jadi grün itu untuk hijau, blau itu untuk biru. Tergantung kita tinggal di mana, kita dapat salah satu warna dari tong sampah ini. Kalau di aku kita dapatnya warna hijau. Dan di Grüne Tonne ini masuklah sampah-sampah yang bahan dasarnya kertas kayak majalah atau karton-karton, dan ini nanti bisa di recycling atau didaur ulang supaya bisa memproduksi kertas yang baru. Yang penting untuk Grüne Tonne ini adalah bahwa kertas-kertasnya itu harus yang kering dan bersih gitu. Terus ada yang namanya Biotonne. Biotonne warnanya itu coklat. Di Biotonne ini seperti namanya, masuklah sampah-sampah yang sifatnya bio dan bisa dijadikan sebagai kompos.
Misalnya nih, kalau kalian habis kupas buah-buahan, jadi sisa kulitnya itu bisa dimasukkan ke biotoner. Atau kalau memang kalian ada wadah di garden, bisa kalian bikin wadah sendiri, tempat penampungan biomul yang nanti hasilnya bisa kalian pakai sendiri untuk pupuk kompos gitu. Kalau di tempatku kita nggak pakai biotoner karena kebetulan kita memang ada tempat tersendiri di mana kita bisa ngumpulin sampah bio ini untuk nanti dijadikan pupuk kompos. Pemisahan sampah itu dasarnya ada di sini nih. Jadi di setiap rumah harus ada tempat sampah yang pemisahannya itu udah jelas. Ini sampah yang untuk gel betoner, yang plastik-plastik. Ini sampah yang untuk grauwe toner, yang nanti nggak bisa didaur ulang lagi. Ini tong sampah kecil lagi yang ada di kamar mandi, grauwe toner. Sama ini ruang kerja, sampah-sampah karton atau kertas yang nanti kalau udah penuh tinggal dimasukkan ke tempat pembuangan sampah yang besar. Dulu waktu aku pertama kali datang ke Jerman, aku lumayan kewalahan dengan sistem pemisahan sampah di Jerman itu. Dan awal-awal aku memang secara tidak sengaja seringlah atau beberapa kali memasukkan sampah ke tong sampah yang salah gitu. Kalian bisa bayangin, kita di sini punya jadwal kapan sampah-sampah ini atau tong sampahnya itu akan dijemput. Jadi kita bisa lihat, oh minggu ini tong sampah mana nih yang giliran dijemput, dan kita tinggal nyediain atau nyiapin tong sampah tersebut di depan rumah. Nanti dijemput tuh sama petugas dinas kebersihan setempat, yang pastinya penanggung jawabannya adalah pemerintah daerah setempat. Seperti yang kalian lihat, besok itu tanggal 16 Februari, hari Rabu. Ini jadi yang akan dijemput itu tong sampah yang warna kuning. Nanti kita lihat gimana posisi tong sampah ini sudah disediakan oleh masing-masing rumah tangga. Jadi kita harus memperhatikan bahwa tong sampah yang kita sediakan itu tadi tetap bisa ditutup gitu. Jangan isinya itu terlalu banyak atau sampai luber, karena kalau itu udah nggak bisa ditutup, resikonya nanti sampahnya itu bisa berterbangan atau baunya juga bisa kemana-mana gitu. Terus kita harus ngeletakin itu tong sampah di tempat yang petugas kebersihan ini cepet menjangkaunya. Jadi mereka nggak akan masuk ke pekarangan rumah kita lagi untuk ekstra narik tong sampahnya itu. Jadi di beberapa mobil transport sampah bahkan yang kerja itu mesin kayak robot gitu deh, nggak ada petugasnya selain supir mobil pengangkat sampahnya. Nah, yang berikutnya lagi kita harus tahu
apa yang kita masukkan ke tong sampah itu harus betul-betul jenis sampah yang memang seharusnya ada di situ gitu. Jadi kayak aku ceritain tadi, usahakan seminimal mungkin jangan sampai salah masukin sampah ke tong sampah yang nggak tepat gitu. Karena kalau sampai ketahuan ini bisa ada dendanya. Oh ya teman-teman, di Jerman itu ada juga yang namanya Pfandautomat. Pfandautomat ini kayak sebuah mesin otomatis yang kita bisa mengembalikan atau memasukkan botol minuman, apakah itu yang dari plastik atau yang dari gelas. Dan nanti kalau kita udah masukkan, kita dapat voucher seharga dari botol minuman itu tadi. Beda-beda, ada yang 15 sen atau ada yang 25 sen. Dan biasanya botol-botol minuman ini akan di recycling atau didaur ulang lagi supaya ketika memproduksi minuman yang berikutnya mereka nggak harus bikin botol minuman yang baru lagi. Jadi ini sistemnya sebetulnya kayak sistem deposit. Jadi harga botol minuman ini nanti udah ikut kita bayar ketika kita belanja di supermarket. Nah, ada lagi yang namanya kontainer gelas. Di kontainer gelas ini kita bisa memasukkan gelas-gelas yang sudah nggak dipakai lagi, yang nantinya bisa di recycling atau didaur ulang lagi untuk dibikin gelas yang baru. Kontainer gelas ini ada dua macam, satu untuk gelas yang berwarna putih dan satu lagi untuk gelas yang warna-warni. Dan ini selalu ada di beberapa tempat dan dikelola sama pabrik sampah yang ada di kota tersebut. Ada lagi yang namanya kontainer tempat kita bisa memasukkan pakaian bekas yang masih layak pakai. Jadi ini sebetulnya nggak hanya baju-baju, tapi juga bisa sepatu, dan sistemnya juga gampang banget. Sebetulnya kita cuman tinggal tarik gagangnya dan masukin bajunya, udah deh nanti orang yang bertugas akan ngebuka itu kontainer dan bisa disalurkan ke orang-orang yang berkepentingan. Tapi sebetulnya kalau kalian punya baju-baju bekas atau pakaian bekas yang masih layak pakai, kita juga bisa ngasih ini ke toko-toko second hand, dan nanti toko second hand ini akan menjual ke orang-orang yang berkebutuhan, dan hasil penjualannya itu bisa dimanfaatkan ke orang-orang yang berkebutuhan. Contohnya ini nih salah satu toko second hand di kota aku, mereka itu menyalurkan hasil penjualannya ke orang-orang yang menderita kanker. Keren ya, bagus ya kayak begini. Oh ya, di tempat aku tinggal juga ada yang namanya tempat pembuangan sampah untuk jenis-jenis elektronik. Misalkan nih, mesin cucinya rusak dan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalian nggak boleh ngebuang sampah ini asal aja. Dan ini harus dibawa ke tempat pembuangan sampah yang khusus untuk barang-barang elektronik. Dan tempat pembuangan sampah yang aku maksud ini, mereka juga menerima bahan-bahan metal yang lainnya. Dan juga misalkan kalian habis potong rumput di garden dan rumputnya itu banyak banget, dan kalian kan nggak punya binatang yang bisa kita kasih rumput ini, kita bisa ngasih rumput ini ke tempat pembuangan sampah yang besar ini, dan nanti akan dijadikan recycling juga sama mereka untuk bahan kompos atau pupuk kompos. Sama halnya dengan kalau misalkan kalian habis motong pohon yang agak gedean dikit gitu loh, jadi dan kalian nggak ada keperluan untuk memakai kayu-kayunya, dan ini bisa juga dikasih ke depo pembuangan sampah yang aku maksudin. Sebetulnya lumayan kompleks kalau cerita soal pengelolaan sampah di Jerman, tapi menurutku inilah hasilnya kenapa Jerman bisa sebersih ini, karena memang manajemen sampahnya mereka itu menurut aku bagus gitu. Makanya di sini ada juga beberapa aturan yang diterapkan gimana caranya supaya produksi dan penggunaan sampah plastik itu
diminimalkan seminimal mungkin. Contohnya dengan cara kalau kita itu belanja nggak selalu bawa tas plastik atau pakai tas plastik. Jadi kita bisa bawa keranjang sendiri atau kita bawa tas kain sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang. Dan kalaupun dalam keadaan terpaksa kita beli tas plastik di supermarket, maka harganya itu lumayan mahal. Supaya orang-orang mikir 2 kali untuk menggunakan plastik tadi. Dan ada juga peraturan di Uni Eropa, kalau nggak salah itu sejak tahun 2021, bahwa tidak boleh lagi menjual sendok, garpu yang terbuat dari plastik atau piring-piringan yang suka dipakai untuk piknik gitu. Itu udah nggak dibolehin lagi. Sedotan dari plastik juga udah nggak dibolehin lagi. Sama korekan kuping, aku nggak tahu deh apa bahasa Indonesianya. Itu udah nggak boleh lagi diperjualbelikan di Uni Eropa. Sebetulnya dengan cara itulah kita bisa sedikit meminimalkan penggunaan plastik dan pada akhirnya kita bisa sedikit mengurangi pemanasan global atau global warming yang ada saat ini. Buat teman-teman yang masih ingin tahu tentang informasi seputar pengelolaan sampah, jangan segan-segan kamu bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku akan buatin video yang selanjutnya. Aku berharap dengan video ini kalian punya bayangan gimana pengelolaan sampah di Jerman, dan barangkali ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian juga bisa terapkan di Indonesia atau di kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya kita bisa sedikit menyelamatkan alam ini untuk anak dan cucu kita nantinya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen video YouTube ini, dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.